Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita latihan lagi cara menggambar sebuah mur di uji kompetensi keahlian paket 1. Yang mana di situ ada 2 part. Yang satu handle sebagaimana ini dan yang satu adalah mur. Nah, kali ini kita buat murnya. Perlu diketahui bahwasanya mur ini untuk bagian sisi poligonnya terutama itu dikerjakan dengan mesin milling. Untuk membuatnya kita identifikasi dulu dimensi serta geometrinya. Mur ini diameternya 24. Dari 24 nanti jadikan bentuk segi. Nanti mastercam kita pakai corner. Nanti hasilnya berapa di seginya itu tentunya mengacu pada lingkarannya atau 24-nya. Kemudian tebal murnya 15, tinggi poligonnya atau seginya itu adalah 10. Kita jumper, dan jumpernya nanti kita buat 1,5, ini 1,5, bawahnya ke sininya 2. Baik, langsung saja kita gambar. Pastikan untuk memulai gambar G-view nya kita posisi dari top, plane nya dari top. Adapun setelah itu kita miringkan dengan posisi isometrik, tidak masalah, ini hanya sudut pandang saja atau perspektif saja. Langkah berikutnya kita membuat poligon atau segi. Nah, pastikan untuk membuat segi ini akan lebih mudah jika kita pakai corner. Klik corner, kemudian kita mulai segi, masukkan di sini 12 karena jari-jarinya dari 24. Oke, kalau kita ingin mengujinya, kita buat lingkarannya circle. Nah, secara otomatis ketika ini kita menempatkan pada bagian tepi, maka di sini akan didapat diameternya 24. Lalu klik OK. Berikutnya saya turunkan. Kenapa diturunkan? Karena benda kerja yang dikerjakan nanti itu perlu dilakukan passing karena bekas dipotong dengan gergaji. Tapi jika seandainya sudah dilakukan passing lebih dulu dengan mesin bobot ataupun dengan mesin milling, berarti tidak perlu dilakukan penurunan. Baik, saya turunkan ini. Cara menurunkannya, klik Export Translate, select semuanya, entitiesnya, enter, kemudian saya turunkan 1 mili, minus 1, move. Kemudian saya lakukan yang sama, saya pilih semua, saya turunkan minus 10 mili, ini 10 mili tapi copy. Sudah oke. Dan khusus bagian lingkarnya saya translate lagi, saya turunkan 5 mili. Sudah oke. Mungkin ini saya hilangkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan extrude, jadi merubah dari entitas ini menjadi 3 dimensi. Caranya klik extrude, pilih entitas, boleh yang bawah boleh yang atas, terserah. Saya pakai yang bawah. Klik entities, kemudian kalau sudah centang OK, pastikan anak panahnya mengarah ke atas. Kalau misalnya anak panahnya ke bawah, tinggal klik ini. Nah, ini jadi ke bawah, kita klik lagi jadi ke atas. Kemudian saya gunakan extend to point, extend by specific distance ya bisa, misalnya kita isi 5 ya bisa. Cuman saya pakai ini extend to point, klik kemudian centang OK, kemudian pilih poin yang dijadikan tujuan akhir ini. Kalau sudah kita shaded dan sudah terlihat, ini sudah menjadi 3 dimensi. Langkah berikutnya kita lakukan extrude lagi untuk segi di atasnya. Klik, pastikan anak panah sudah, centang OK, extend to point, OK, tentukan tujuan akhirnya ini. Sekarang sudah jadi seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita menggabungkan, karena di mur ini ada 2 model. Ini model 1, model 2. Kalau kita klik salah satu, maka yang satunya ini tidak berubah warnanya. Misalnya ini saya klik bagian bawah, atas tetap hijau. Nah, untuk menggabungkannya caranya pilih boolean add, klik tanda panahnya ini, pilih boolean add, klik bawah dulu terus atas boleh, atau atas dulu terus bawah boleh, terserah ya. Klik dan klik lagi, enter. Kita coba, kita klik. Nah, ini semuanya jadi warna kuning.
Langkah berikutnya kita buat chamfer. Saya buat chamfer, caranya ini saya posisikan wireframe. Misalnya saya buat garis di sini. Misalnya anggaplah begini. Nah, sepintas ini oke, tapi kalau kita cek, nah ternyata, permasalahan seperti ini muncul itu di pengaturan G-View. Nah, baik, sekarang membuat bagian ininya, saya atur G-View-nya dulu. Pastikan kalau tadi kita menggambar dari atas, sekarang saya menggambar dari depan. Saya posisikan ini top front, dan plane-nya juga plane ibarat dinding. Kalau kita buat rumah itu ada sebuah dinding, jadi kita menggambar di dinding misalnya atau kertas ya, front ya. Ini saya buat garis panjangnya di sini 2. Oke, saya buat garis lagi ke bawah, ini panjangnya 1,5. Kalau sudah oke, saya buat garis di sini, panjangnya terserah. Sudah oke, saya posisikan seperti ini. Ini garisnya, ini garis bantuan yang kita gunakan nanti untuk membuat chamfernya. Kemudian kita klik line lagi, hubungkan sudut ini dengan sudut ini. Nah, akan didapat segitiga kecil seperti ini. Kalau sudah oke, langkah berikutnya saya buat revolve. Klik revolve, pilih entity sini, maka akan ada chaining dari hijau, dan yang warna putih ini akan terseleksi namanya. Terseleksi oleh chaining ini. Kalau sudah centang oke, pilih select line to be used axis. Pilih garis untuk dijadikan sumbunya atau aksisnya. Klik ini, kalau muncul seperti ini, klik OK. Pastikan di sini adalah 360 derajat. Di sini posisinya cut body atau memotong body. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini sudah jadi. Kalau kita tampilkan shaded, jadinya seperti ini. Langkah berikutnya saya buatkan lubang. Berarti saya posisikan ini top lagi, plane-nya juga top. Kemudian misalnya ini saya posisikan wireframe, saya buat lingkaran di sini untuk membuat mur M12 dengan kisar 1,5. Ini pembulatannya itu 10,5. Klik, masukkan di sini 10,5. Kalau sudah oke, kemudian untuk memastikan apakah ini sejajar dengan ini atau tidak, seperti kita cek saja dengan cara memposisikan ini. Nah, perhatikan ini naik 1 mili. Diposisikan tetap begini tidak masalah, tapi kalau diturunkan mungkin lebih baik. Saya turunkan saja. Caranya translate, klik lingkaran ini, enter, kemudian ini posisikan move, turun 1 mili. Kalau sudah oke, sekarang kita cek, ini sudah sejajar. Ini dihilangkan lagi, tidak masalah. Tidak usah. Kemudian kita posisikan seperti ini, kemudian kita lakukan extrude, pilih lingkaran ini, enter, dan panahnya ini diklik ke bawah. Kemudian cut body di sini, memotong body maksudnya. Kemudian di sini posisikan extend through all atau semuanya. Sudah oke, maka jadi seperti ini. Ini cara menggambar mur. Untuk pengaturan toolpad sama masinnya saya buat di video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.